Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Alhamdulillah, alamin. Kalau kemarin di pertemuan kemarin kita belajar tentang coding. Nah, pertemuan ini kita nanti akan belajar tentang kecerdasan artifisial. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya untuk membarokahkan kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan kita berdoa bersama dulu supaya kegiatan kita hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan salah satu memimpin doa. Ya, baik, ya alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya hari ini kita bisa ketemu lagi di pembelajaran saya ya, dengan keadaan yang sehat walafiat. Sehat semuanya? Sehat ya. Ya, jaga kesehatannya supaya tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, kalau sudah mau mulai batuk-batuk, ya, berarti tandanya sudah harus stop minum es. Ya, esnya sudah di stop dulu ya. Makanan-makanan yang bermicin di stop dulu ya supaya tidak lanjut batuknya. Ya, perbanyak minum air putih, kalau perlu air putih hangat. Ya, istirahatnya cukup, insya Allah untuk menjaga kesehatan. Ya, ada yang tidak masuk hari ini? Rara tidak masuk ya. Rara itu Mbak Elsinta Zahra ya namanya. Izin ya, ini tidak masuk ya. Ya, baik. Cuma satu tahu yang tidak masuk? Ya. Untuk hari ini nanti kita akan belajar tentang materi baru ya, tentang kecerdasan artifisial. Sebelum kita masuk pembelajaran, supaya Anda lebih semangat ya, dan konsentrasi, ya, kita akan ice break dulu, gitu ya. Kita akan ice break dulu. Masih ingat kalau saya bilang cek, Anda ngapain? Kalau saya bilang cek, Anda tepuk sekali. Kita coba cek, 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 cek. Kalau saya bilang boom, ya, Anda kaki ke lantai, silakan. Boom. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Cek. Boom. Cek boom. Boom cek. Boom boom cek. Masih konsentrasi ya. Sebelum kita mulai silakan disiapkan alat tulisnya, ya, buku, pulpen. Silakan disiapkan. Hari ini kita akan belajar tentang literasi dan etika kecerdasan artifisial, yaitu memahami manfaat dan dampak kecerdasan artifisial pada kehidupan masyarakat sehari-hari, pada kehidupan sehari-hari kita. Era saat ini, ya, di saat semua teknologi sudah sangat canggih, ya, Anda ini lahir di masa yang teknologi sudah berkembang. Kalau saya dulu lahir itu mungkin belum ada listrik ya di tempat saya. Kalau Anda lahir ini insya Allah lahir rumahnya sudah punya listrik semua ya? Oh, sudah punya listrik semua. Sudah ada terang benderang. Bahkan sudah ada HP ya? Ya, sudah HP. Ini generasi HP semua gitu ya. Kalau zaman saya lahir itu belum ada listrik, HP belum ada. Saya kenal HP itu mulai dari awal-awal ya, dari Nokia titituit ya, sampai smartphone sekarang gitu ya. Jadi hidup saya lebih berwarna gitu ya. Ya, dari yang tidak ada listrik sampai sekarang listrik di mana-mana. Generasi Z ini kan sudah lahir, teknologi sudah serba canggih ya, serba canggih. Sudah serba listrik, sudah serba teknologi, semuanya sudah menggunakan teknologi. Nah, hari ini nanti
kita akan mempelajari kecanggihan teknologi itu dengan tujuan supaya setelah kita memperoleh materi itu, Anda nanti bisa menjelaskan apa itu kecerdasan artifisial, atau dalam bahasa gaulnya atau bahasa yang sering dipakai itu adalah artificial intelligence atau disingkat AI gitu ya. Jadi kalau bahasa terkenalnya itu adalah AI atau kecerdasan artifisial. Kemudian nanti kita akan belajar tentang jenis-jenis AI ya, atau jenis-jenis KA yang seringkali kita pakai di dunia nyata. Kemudian memahami bagaimana cara kerjanya AI itu. Kemudian kita akan mengevaluasi yang namanya produk manusia, yang namanya produk ciptaan manusia itu pasti ada dua sisi. Ada yang punya sisi positif, ada sisi negatif. Ya, sama seperti orang menciptakan pisau. Ya, pisau dapur itu untuk masak, motong daging, ya, motong bumbu itu bermanfaat kalau digunakan untuk positif. Tapi di sisi lain ada sisi negatifnya yang dipakai untuk kejahatan dan sebagainya. Makanya kita sebagai pengguna, ya, pengguna pisau ini nantinya itu dituntut untuk ya menggunakan sesuatu itu, ciptaan itu untuk yang positif. Ya. Karena ya kalau sudah barang sudah diciptakan itu ya tergantung pemakainya. Ya, tergantung pemakainya. Mau dipakai seperti apa? Mau dipakai untuk kejahatan juga bisa, mau dipakai untuk kebaikan lebih bisa lagi. Sama dengan teknologi juga. Teknologi itu karena ini hasil ciptaan manusia, dia punya sisi positifnya, banyak sekali positifnya. Ya, tetapi di sisi lain juga ada sisi negatifnya yang dimanfaatkan untuk kejahatan. Maka kita sebagai pengguna, ya, pengguna produk dari teknologi ini, kita dituntut untuk menggunakan dengan yang positif-positif. Ya, kemudian nanti kita akan menganalisis berbagai jenis aplikasi AI yang seringkali sekarang sudah banyak digunakan di kehidupan sehari-hari. Saya bertanya, yang ada di sini sudah punya HP semua di rumah? Punya HP semua ya? Angkat tangan yang tidak punya HP. Yang tidak punya HP sendiri masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi pernah pegang HP dan bermain dengan HP ya? Entah itu HP-nya kakaknya atau HP-nya orang tuanya? Pernah ya? Ya, pasti ya. Karena anak zaman sekarang ini anak smartphone, anak gadget gitu. Ya mau tidak mau tuntutan zaman Anda harus ya megang menggunakan teknologi itu. Ya, sehingga apa? Ya, sehingga Anda ini tidak asing ya dengan yang namanya teknologi ya, terutama di HP, karena HP ini sudah menjadi bagian kebutuhan kehidupan manusia sekarang. Ya. Di HP itu kan ada macam-macam teknologi canggih ya di situ ya. Nah, makanya disebut sebagai smartphone gitu ya. Karena smart gitu ya. Karena smart, produknya smart ya, produknya canggih. Ya. Pernah pakai apa saja? HP biasanya digunakan untuk apa saja? Instagraman, telepon, WA, nge-game. Apa? TikTokan ya. Apalagi? Nonton YouTube, map. Oh ya, map ya. Map ya. Apalagi? Ngerjain matematika ya. Ngerjain PR ya. Nah, ini wujud dari perkembangan teknologi, kecanggihan teknologi yang sekarang ini sangat memudahkan kehidupan kita sehari-hari. Nah, dan tanpa kita sadari ternyata kita sudah memanfaatkan yang namanya kecerdasan artifisial atau AI di situ. Jadi HP sekarang atau teknologi sekarang itu ya tidak lepas dari AI ya, tidak lepas dari kecerdasan artifisial tanpa kita sadar. Contohnya apa? Ya contohnya kalau Anda buka HP biasanya gitu ya, buka HP biasanya apa? Dia apa? Ada apanya biasanya HP sekarang itu ada sandinya. Selain sandi ada apa? Untuk menguncinya pakai apa biasanya? Pakai sidik jari. Apalagi?
pola, terus muka, ya, face recognition. Nah, ini contoh-contoh hasil AI yang seringkali kita pakai. Ya, Anda pernah mungkin bertanya toh, gimana toh cara kerjanya HP yang bisa mendeteksi wajah? Jadi yang bisa mendeteksi wajahnya orang lain, bisa enggak saya masuk dengan wajah saya ke HP-mu? Nggak bisa ya. Kenapa enggak bisa ya? Gitu ya. Beda gitu ya. Berarti apa? Oh, ternyata apakah HP ini kenal dengan muka yang make? Kenal apa enggak? Nah, berarti mengenali pemakainya gitu ya. Karena dipakai orang lain enggak bisa. Nah, ini salah satu teknologinya. Lah, gimana caranya? Apakah dia punya otak ya? Fingerprint contohnya. Fingerprint padahal cuma segini nih ya. Salah satu dari ciptaan Allah yang maha sempurna. Karena apa? Ada 8 miliar manusia di permukaan bumi ini, tidak ada satupun sidik jari yang sama. Padahal cuma seuplik segini ya. Ini merupakan salah satu ya keajaiban ciptaan dari Allah. Bisa dibayangkan ya, cuma segini tok saja tidak sama gitu ya. Ada 8 miliar orang tapi tidak sama yang punya sidik jari. Sehingga kalau kita pakai untuk membuka kunci HP yang pakai sidik jari, ya harus sesuai. Nah, kalau wajah mungkin masih sama ya. Ya, kembar itu kan wajahnya bisa sama ya. Nah, ada pernah nyoba kembar itu kalau pakai HP itu bisa nggak? Login bisa ya. Karena kalau kembar itu masih bisa ya, wajahnya masih bisa sama, karena ada kembar identik namanya ya. Jadi wajahnya itu plek ketiplek gitu ya, bisa sama. Itu ternyata masih bisa login dengan HP-nya yang kembarannya ya. Tapi kalau sudah sidik jari, nah ini tidak bisa, karena setiap orang walaupun kembar identik, sidik jarinya tidak bisa. Lah, bagaimana HP bisa mengenali sidik jari, bisa mengenali wajah? Ya, ternyata di situ ada program khusus yang dibuatkan, program khusus yang namanya teknologi AI. Jadi bagaimana mengenali, bagaimana kalau tidak sesuai nanti tidak bisa diproses. Kemudian yang namanya HP, ya, ingat ya, HP itu adalah ciptaan manusia. Pasti kalau ciptaan dengan penciptanya, pinteran mana? Penciptanya atau ya. Makanya sebenarnya HP itu dengan manusia harusnya pinter manusianya gitu ya. Makanya kita sebagai manusia jangan tergantung pada HP. Ya, boleh dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan, tapi tetap yang memegang kontrol, yang memegang kendali adalah manusianya. Ya, sebelum kita lanjutkan, silakan diperhatikan untuk tayangan di depan. Nanti kita akan simpulkan bersama-sama tayangan ini. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? Nah, itu tadi tayangan berkaitan dengan AI. Kita akan bahas dari tayangan yang sudah kita tonton tadi. Kira-kira AI itu apa? Atau kecerdasan artifisial itu apa ya? Jadi AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan kalau dulu ya, kalau di pendidikan sekarang namanya kecerdasan artifisial ya. Itu adalah sebuah teknologi ya, sebuah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer yang di situ bisa berpikir, belajar dan melakukan tugas seperti manusia. Ya, manusia itu bisa ngapain aja? Oh, manusia itu bisa berjalan, makanya diciptakan sebuah mesin yang bisa berjalan.
Contohnya apa yang mesin bisa berjalan? Ya, robot, ya, pembersih debu, wah, gitu ya, yang bentuknya bulat itu ya. Di TikTok ini kalau yang seneng nonton TikTok ngerti biasanya muncul gitu ya. Sekarang manusia ngepel tidak usah capek-capek ya. Ya, sudah ada, tinggal diklik, di setting, dia sudah bisa memetakan sendiri. Nah, makanya sekarang itu manusia terancam, ya. Di beberapa bidang manusia itu terancam, ya. Pekerjaan-pekerjaan yang dulu dilakukan manusia sekarang sudah digantikan oleh mesin, oleh robot. Ya, bahkan di luar negeri, di Cina itu pelayan restoran itu sudah mulai robot yang mengambil alih. Dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita seringkali, ya, kalau Anda anak Gen Z itu insya Allah ya sudah tidak asing dengan AI. Bahkan tidak sadar sering menggunakan AI. Ya, bahkan apa ya, tanpa sadar ya, oh ternyata selama ini saya sudah pakai AI gitu ya. Apa contohnya? Yaitu di keamanan. Contohnya tadi fingerprint, face and lock. Ya, HP sekarang itu rata-rata sudah pakai itu ya, sudah keamanannya sudah pakai fingerprint, sudah pakai face and lock. Sehingga apa? Lebih aman. Hanya penggunanya yang memakai. Kemudian pencarian tadi benar ya, pakai Google Map. Kita bisa memetakan rutenya. Ya, mau pilih rute yang mana? Oh, jalan besar, kita bisa memilih pakai kendaraan apa, ya, jalan kaki, pakai motor atau pakai mobil. Berapa lama jarak tempuhnya, ya juga bisa dipetakan. Instagram, TikTok, ya, WhatsApp. Ini sekarang kan semuanya sudah disisipi dengan AI, gitu ya. Anda bisa ngobrol 24 jam tanpa henti, ya, dilayani terus tanpa jeda, gitu ya. Dengan AI, ya. Kalau di IG, WA, Facebook itu ada Meta AI. Anda bisa ngobrol ya. Kemudian deepfake, konten hoax gitu ya. Deepfake, jadi wajahnya orang ya, dibuat video ya, ditimpa dengan wajahnya orang lain. Sehingga akan menghasilkan ini ya, disinformasi. Bahkan omongannya itu bisa diproduksi dengan konten AI. Maka kita harus hati-hati. Kemudian fitur rekomendasi ya, rekomendasi konten. Contohnya YouTube. Tadi ada yang nonton YouTube, HP satu orang dengan orang lain itu pasti beda. Itu pesan bapak ibu saya, kalau nanti berteman dengan orang, lihatlah teman dekatnya, gitu ya. Teman dekatnya siapa? Oh, teman dekatnya ini senengannya ke masjid ngaji, berarti ya paling tidak ketularan, soleh gitu ya. Tapi kalau teman dekatnya itu senengannya main-main, senengannya tidak tentu arah, ya ikut-ikutan itu. Kalau sekarang, kalau Anda pengen tahu teman dekatmu itu senengannya apa, lihatlah YouTube-nya. Lihatlah YouTube-nya, lihatlah media sosialnya. Karena YouTube, media sosial itu punya rekomendasi. Yang sering dibuka itu apa, itu akan muncul. Kalau YouTube-nya yang setelah dibuka ternyata isinya dangdutan semua, ya, berarti dia tiap hari nonton dangdut ya. Tapi kalau sholawatan ya berarti dia nanti sholawatan. Kalau kajian itu maka dia juga kan rekomendasinya sesuai dengan yang tiap hari dia ya, setiap hari dia buka apa, maka kan dia rekomendasinya kayak gitu. Tadi dasar dari AI atau kecerdasan artifisial itu ada searching, reasoning, planning dan learning. Ya, keunggulannya menggunakan AI adalah pekerjaan manusia lebih cepat dan efisien. Ada ngerjain PR matematika yang tadi? Tadi matematika butuh 2 jam. Anda tinggal buka AI, jeder, Anda upload soalnya, hitungan detik, 1, 2, 3, teret. Nah, gitu ya. Jawabannya sudah ada sampai langkah-langkahnya, sampai keterangan-keterangannya. Tapi ada resikonya, yaitu yang pertama adalah kualitas datanya kadang diragukan. Jadi, jangan 100% percaya pada AI, kemudian privasi, keamanan data pribadi ini apa ya? Semakin terancam. Ada foto berdua, cowok sama cewek, wajahnya diganti foto Anda, itu bisa. Ini yang paling mengkhawatirkan. Kita manusia sudah dibantu AI, jadi AI itu hanya untuk membantu, bukan yang
utama yang mengerjakan. Makanya jangan sampai ketergantungan. Kemudian ya kehilangan pekerjaan tadi itu ya, banyak orang sekarang sudah kehilangan pekerjaan. Ya, bahkan mungkin guru ya kayak saya ini nanti juga terancam gitu ya. Karena apa? Orang sudah bertanya dengan AI ya, guru ini rakanggo ya. Karena apa? Ini bisa jadi ya, ke depan guru sudah tidak dipakai ya. Orang sudah cari pengetahuan, cari ilmu, tinggal ya buka Google, tinggal buka ChatGPT sudah bisa semua. Oke, selanjutnya adalah kita akan diskusi kelompok. Nah, silakan membentuk kelompok berapa? 5 orang. Satu kelompok 5 orang ya. Silakan berkumpul di kelompoknya masing-masing. Kita akan membahas tentang AI, ya, program AI yang biasa kamu pakai. Kemudian nanti diskusikan keunggulan dan dampak negatifnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah kesimpulan dari hasil diskusi dan penggunaan aplikasi AI yang sering kali Anda gunakan sehari-hari. Monggo, silakan. 5 orang ya. Bisa diputar atau disatukan mejanya. 5. Kelompok 2 sama ya? 2 ya, nanti dipilih nih ya, salah satu aja, pilih salah satu saja. Nanti kamu tulis nanti keunggulannya apa dari aplikasi yang kamu pilih, kemudian resikonya apa atau dampak negatifnya apa. Bisa diambil dari yang penjelasan tadi beberapa, kemudian nanti kesimpulan. Kelompok 3 sini, itu 3 gabung saja berarti, yang masih 5. Teknisnya adalah nanti silakan pilih salah satu ya dari daftar aplikasi yang sering kita pakai sehari-hari, kamu pakai sehari-hari, pilih salah satu aja. Kemudian Anda diskusikan keunggulan dari aplikasi itu, kemudian resikonya atau dampak negatifnya yang ditimbulkan. Kemudian nanti kesimpulan dari diskusinya Anda tuliskan juga, hasil dari Anda menggunakan itu jadi apa, atau mungkin ada kekurangannya apa. Oh, setelah saya pakai ini jadi lebih apa? Lebih mudah, lebih apa? Itu kan keuntungan. Menyelesaikan tugas, menyelesaikan tugas dengan cepat. Nah, itu pilih salah satu yang ada di situ. Kan ada banyak situ ya. Pilihannya ada banyak ya, ada asisten virtual, itu contoh Google Assistant. Kemudian penerjemah online, ada Google Translate. Mesin pencari, mungkin pernah pakai mesin pencari Google. Memudahkan untuk Face ID atau Face Unlock HP, fingerprint. Enggak, satu kelompok. Satu kelompok. Ini namanya tugas kelompok. Satu kelompok satu. Yang penting diskusikan dulu, itu kan ada apa? Ada keunggulannya, ada dampak negatifnya. malas berpikir, membuat diri untuk malas berpikir. Ya. Tem. Buat kita Ini aplikasi AI pengubah gambar, membuat gambar itu loh. Jadi dari kamu nulis, buatkan saya foto orang sedang belajar bersama. Nanti akan muncul set. Ini dulu kan ada Midjourney dan tidak. Kalau sekarang sudah semuanya rata-rata kan sudah bisa. Pakai ChatGPT bisa, pakai Gemini kan bisa. Itu jadi mengubah gambar, membuat gambar dari prompt namanya. Prompt itu ya perintah yang kita ketikkan itu namanya prompt. Oke. Ya, pilih salah satu saja yang kira-kira pernah kamu pakai. Ya kalau itu keuntungan enggak apa-apa ya, bener ya. Informasinya itu tidak memungkinkan salah terus ya. Tidak memungkinkan
membuat tidak memungkinkan informasi benar atau tidak. Usahakan tiga-tiganya diisi ya. Minimal 3. Benar atau tidak. Cari. Nanti itu apa namanya? Presentasi. Ya. Ya, perwakilan. Benar atau tidak. Enggak, perwakilan boleh. Gila. Perwakilan kelompok. Lagi berarti. Ada 1, 2, 3, 4 kelompok. Orang nyambung ya? Membuat ya kurang ya. Usahakan 3 ya minimal. ya udah oh tiganya Pak Ya. ya ini kurang 2 ya masa berpikir ini Siap. contohnya lebih mudah untuk membilang kita mudah untuk mencari informasi yang atau menemukan jawaban dari soal. Pokoknya kita tidak tahu ya, tidak tahu jawaban dari pertanyaan kita tersebut. Jawaban dari pertanyaan bisa menjawab pertanyaan nanti. Ambolah, ini sudah lelah. Pertanyaan tersebut. Pertanyaan kita. Ya. Sebaliknya nilainya. Sebaliknya di titik negatifnya Nah, usahakan 3 minimal 3 ya. sebaliknya Isinya positifnya, negatifnya apa? Cari lagi. itu ya. Tapi nyambung kalau jika kita tidak menggunakannya dengan baik, jika kalau menggunakannya dengan baik, maka resikonya maka dan seterusnya maka resiko memang ya akan mungkin alasannya juga sebagai strawberry Ngambil apa? Izin mencari. nama kita tuh apa tuh strawberry itu apa keunggulan kesimpulan terakhir ya aku tambahin dikit aja jadi kita jadi orang itu jangan selalu tergantungan dengan teknologi terus itu kalau kita menggunakan teknologi itu ya sebatas aja terus bedain dengan negatif dan positif dan kita ya kesimpulan terakhir ya itu siapa yang mau bilang kesimpulannya Jasmine kita sudah kabeh kesimpulan Sudah? Oh, dikit lagi. selalu tergantungkan tergantung pada Ngambil apa ini? Filter. Ya. Kurang. Ya apa? Selesai? belum dikit lagi Bapak 2 menit lagi ya. jangan Habis itu nanti kita jadi orang yang selalu perwakilan untuk presentasi depan. Satu menit lagi. kita udah butuh sama Apa? ini namanya Mencari. Nah, kalau kita mencari itu bisa mungkin malas juga bisa. Ketergantungan juga bisa. Malas dengan ketergantungan kan beda. Kalau malas kan ya sifatnya menjadi lebih malas. Ketergantungan ya ketergantungan bisa pada mesin pencari. itu jadi kesimpulan Ya kan hasilnya di situ kan jadi kesimpulan. Kan kesimpulannya dari situ. ketergantungan pada Mesin pencari itu bisa digunakan oleh banyak orang Kak. bisa Ya, berarti dia bisa digunakan oleh semua orang. semua kalangan Nah, dari anak-anak sampai itu juga keuntungan, semua kalangan juga kemudahan. Baik, kalau sudah ada yang mau presentasi depan sebelum saya tunjuk. Oh, ya sana dulu ya.
Yuk, yang lain dengarkan presentasinya. Perwakilan aja enggak apa-apa, 2 orang atau 3 orang. Oke, yang lain bisa nanggapi nanti ya presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Jadi kita ingin mempresentasikan tugas yang telah diberikan sama Pak Yusuf tadi. Dalam kelompok kami memilih asisten virtual atau Siri, Google Assistant, Alexa. Kesimpulan yang kami dapatkan, dalam mencari informasi dalam KA harus berhati-hati karena tidak semua informasi dari KA benar. Ada masukan? Tidak ada ya. Bagus ya. Jadi sudah tadi mengambil tema atau asisten virtual ya. Dan sudah dijelaskan. Ya, aplaus yang meriah untuk kelompoknya Mbak Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kita akan mempresentasikan tugas yang diberikan kepada Pak Yusuf. Dari pilihan aplikasi, di sini kita akan kelompok kita memilih mesin pencari. Jadi kesimpulan dari kelompok kami, menggunakan aplikasi mesin pencari membuat kita lebih mudah dan efisien yang kita tidak tahu jawabannya dari pertanyaan kita. Sebaliknya, jika kita tidak menggunakan dengan baik, maka banyak resiko untuk dunia selalu instan. Kesimpulan terakhir, janganlah jadi orang yang selalu tergantung pada di dunia teknologi dan gunakan teknologi dengan melihat sisi positif dan negatifnya. Aplaus untuk kelompoknya Mbak Dasmi. Apa yang kita pelajari hari ini? Ternyata AI itu ada dampak negatif dan dampak positifnya. Di satu sisi, AI itu sangat membantu pekerjaan manusia, betul ya? Tapi ternyata juga ada dampak negatifnya. Kita tidak boleh ketergantungan. Kita harus memilah-milah ya, mana yang baik dan yang benar, ya, mana yang salah harus sudah bisa sekarang. Keseharian kita itu tidak lepas dari yang namanya AI. Ya, makanya kita harus bijak menggunakan itu. Ada yang ditanyakan tentang pembelajaran kita hari ini? Nah, tidak ada. Ya, alhamdulillah kita sudah belajar itu. Kita sambung nanti pertemuan selanjutnya tentang bagaimana cara memanfaatkan AI, bagaimana nanti kita bisa membuat AI itu sendiri. Kita akan nanti praktek bagaimana membuat itu. Ya. Sudah tidak sabar, tunggu nanti pertemuan berikutnya. Jika tidak ada, terima kasih. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran hari ini mendapatkan keberkahan. Ya, silakan salah satu dipimpin doa. Terima kasih, tetap semangat, tetap belajar. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Oke, terima kasih. Silakan boleh istirahat.